Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan geng semua. Salam kenal, salam sukses dari Bishenju. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Geng, melanjutkan vlog sebelumnya tentang sukses. Sukses seperti apakah yang sebetulnya kita inginkan? Apakah cukup hanya sekedar memenuhi standar target harapan, itu yang disebut sukses, dan itu adalah sukses yang biasa-biasa, atau sukses yang lainnya? Dalam era kompetisi yang begitu sengit saat ini, sekedar memenuhi standar, target, ataupun harapan, tentunya tidaklah cukup. Agar menjadi pemenang dalam kompetisi, maka sukses yang harus kita capai adalah sukses yang bernilai. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik. Nah, yang dimaksud semakin tinggi itu apanya? Tentunya yang dimaksud semakin tinggi di sini adalah lompatannya. Dengan demikian, lompatan yang berhasil ditunjukkan semakin tinggi lompatannya, maka dianggap semakin bernilai suksesnya. Misalkan ada dua individu, sebut aja namanya satu si Andri, satu Tom. Kedua-duanya bekerja katakanlah di bidang industri yang sama. Dan masa kerjanya sama-sama 6 tahun. Dengan masa kerja 6 tahun ini, ternyata Andri itu berhasil dipromosi 2 jenjang jabatan di atasnya. Sementara Tommy dipromosi 4 jenjang jabatan di atasnya. Maka dengan demikian, Tommy memiliki nilai lompatan lebih tinggi dibanding si Andri. Maka dengan demikian, Tommy berhasil meraih sukses yang lebih bernilai dibanding si Andri. Apalagi misalkan bila ternyata kondisinya adalah dipromosi 2 jenjang jabatan di masa kerja 6 tahun, itu adalah hal yang wajar untuk masa kerja 6 tahun. Nah, maka di sini Andri hanya mampu meraih sukses yang biasa-biasa saja. Sementara Tommy meraih sukses yang lebih bernilai karena lompatannya lebih tinggi. Nah, jadi gengs, siapa yang memenangkan kompetisi? Dalam konteks ini yang memenangkan kompetisi adalah si Tommy. Jadi geng, kalau kita kembali mau melihat diri kita, apakah selama ini sukses yang kita raih ini adalah sukses biasa-biasa saja atau sukses yang bernilai dengan lompatan yang lebih tinggi? Kalau kita masih suksesnya biasa-biasa saja, maka sekali lagi hidup ini adalah kompetisi. Banyak di antara kita menginginkan sukses tinggi, namun ternyata kita hanya berkeinginan juga mencapai memenuhi standar. Nah, itu kan sesuatu hal yang kurang pas. Satu sisi kita pengen sukses bernilai tinggi, tapi kita hanya mengejar untuk bisa mencapai standar, target, harapan. Sekedar memenuhi standar, target, harapan. Nah, ini kan kontradiktif. Satu menginginkan sukses bertinggi, realitasnya kita cuma memenuhi, keinginan kita cuma memenuhi standar, target, dan harapan. Maka sekali lagi, gengs, hati-hati. Sebetulnya sukses yang seperti apa yang kita inginkan? Apakah sukses yang sekedar memenuhi standar, target, harapan, atau sukses yang lebih tinggi, lompatannya tinggi? Ya, ingat geng, sekali lagi bahwa kita ini hidup dalam nuansa yang sangat kompetitif. Maka mari kita tinjau ulang sukses yang selama ini kita raih. Gengs, ini adalah contoh sukses yang bernilai antara si Andri dengan si Tommy. Nah, sekarang kita mari melihat kasus yang berbeda. Kasus berbeda ini tidak saya tuliskan di monitor. Ada Amir dan Suska. Dulunya mereka adalah teman satu angkatan sekolahan. Setelah selesai menempuh
bangku sekolah yang terakhir, mereka berdua menekuni dunia kerja secara profesional. Nah, hampir mirip dengan Andri dan Tommy. Kurun masa waktu setelah menyelesaikan bangku sekolah itu adalah 10 tahun. Amir dan Suska ini bergerak di bidang yang berbeda. Ya, di bidang yang berbeda. Tapi masa kurun waktunya setelah menyelesaikan bangku sekolah itu sama, 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun, si Amir memiliki penghasilan 2 digit per bulan. Sementara si Suska penghasilannya 3 digit per bulan. Mana yang lebih sukses? Mana sukses yang bernilai tinggi di antara Amir dan Suska? Tentunya Suska bukan. Karena Suska berhasil memiliki penghasilan 3 digit per bulan setelah 10 tahun meninggalkan bangku sekolahnya. Sementara si Amir hanya mampu mencapai 2 digit penghasilannya per bulan. Nah, ini adalah ilustrasi yang lain. Nah, coba kita melihat ilustrasi yang berbeda lagi, gengs. Ada seseorang bernama Charles. Ya, ini contoh yang berbeda lagi. Ada seseorang bernama Charles. Charles ini posisinya sebagai atasan. Nah, dia memiliki 7 anak buah. Nah, 2 nama yang terlihat di layar monitor ini adalah bagian dari anak buah yang 7 tadi. 1 bernama Anton, 1 bernama Budi. Nah, mereka berdua ini adalah anak buah istimewa bagi Charles. Karena mereka berdua ini setiap bulannya, katakanlah ini adalah tim penjualan. Ya, Charles bekerja di unit penjualan. Keduanya ini, si Anton sama Budi, tiap bulan, ya, mereka itu selalu mencapai kisarannya itu 105 sampai 110%. Dua-duanya bisa melampaui target yang diberikan. Jadi 2 orang ini adalah istimewa di mata Charles karena anggota tim yang lainnya pencapaian penjualannya kadang di bawah 100%, paling tinggi adalah 105%. Nah, si Anton Budi selalu kisarannya 105 sampai 110%. Nah, melihat kondisi seperti ini, Charles memiliki harapan tambahan, ya, harapan tambahan buat mereka berdua. Harapan tambahannya adalah yakni yang pertama, tidak menahan sale. Bila ada peluang penjualan, jangan dibukukan bulan berikutnya, walaupun sudah mencapai 110%. Artinya, bukukan di bulan itu juga. Nah, ini adalah harapan si Charles buat keduanya. Harapan kedua adalah berbagi know-how, berbagi knowledge, berbagi keterampilan, berbagi tip and tricks ke sesama penjual, agar penjual yang lain juga bisa mencapai sebagaimana yang dicapai oleh si Anton sama si Budi. Ya, berbagi informasi ya ke sesama penjual. Nah, ini adalah harapan tambahan dari Charles buat mereka berdua. Nah, sebetulnya harapan tambahan ini itu adalah tidak hanya harapan dari si Charles. Atasan Charles pun mengharapkan keduanya semacam itu. Dan bagi sesama penjual ya, yang berada di tim Charles, mereka, kolega si Anton atau si Budi juga memiliki harapan yang sama, terutama harapan yang di nomor 2, berbagi know-how dan info ke sesama penjual tentang bagaimana supaya bisa mencapai target penjualan yang diinginkan. Nah, ternyata apa yang terjadi adalah seperti ini. Si Anton ternyata tidak memenuhi harapan yang diinginkan oleh si Charles. Baik harapan yang pertama ataupun harapan yang kedua. Si Anton tidak memenuhinya. Anton dalam konteks ini orangnya adalah selfie. Selfie itu lebih berfokus kepada dirinya sendiri. Yang penting memenuhi target, bahkan melampauinya. Untuk orang lain, biarlah itu urusan orang lain. Peluang penjualan, saya tidak mau
dibukukan bulan ini walaupun saya sudah mencapai 110%. Karena lebih baik saya bukukan untuk bulan berikutnya. Karena itu menyelamatkan saya juga. Ya kalau bulan berikutnya saya bisa mencapai. Kalau enggak, kan repot. Mending saya tidak memenuhi harapan dari atasan saya. Nah, sementara si Budi sebaliknya dibanding si Anton. Si Budi ini mampu memenuhi harapan dari si Charles, dua-duanya. Dia tidak pernah menahan sale, sehingga di kala tertentu, setelah si Charles menyampaikan harapannya, pencapaian Budi itu bisa 115%, 117%. Karena ada peluang penjualan tambahan. Dan Budi juga sangat rajin untuk berbagi know-how, info ke sesama penjual. Sehingga beberapa temannya ya berhasil memetik pelajaran dari Budi dan akhirnya bisa meningkatkan kinerjanya. Nah, ini adalah ilustrasi yang menunjukkan bahwa si Budi nilai suksesnya lebih tinggi dibanding si Anton karena memiliki lompatan yang lebih tinggi dibanding si Anton. Ya. Nah, gengs, dalam konteks seperti ini, kira-kira di antara Anton dan Budi, kalau ada peluang promosi, siapa yang akan mendapatkan prioritas peluang promosi? Apakah Anton ataukah Budi? Tentunya dalam konteks ini adalah Budi itu punya peluang lebih besar untuk didorong oleh si Charles supaya menjadi kandidat yang akan mendapatkan promosi bila ada peluang. Jadi, gengs, kalau kita kembali ke bicara kompetensi, itu adalah kemampuan untuk mencapai sukses. Namun demikian perlu kita kritisi, sukses seperti apa yang kita inginkan. Apakah sukses yang biasa-biasa saja, ataukah sukses yang bernilai. Nah, kalau kita menginginkan sukses yang bernilai tinggi, semakin tinggi nilainya, maka kita harus punya kemampuan. Nah, vlog berikutnya kita akan membahas tentang kemampuan. Ya. Kemampuan apa saja yang harus kita kelola agar kita bisa mencapai sukses yang semakin bernilai, semakin lompatannya tinggi dari waktu ke waktu. Nah, kalau hierarki kompetensi yang terkait dengan kemampuan, maka susunan kemampuan seperti apa yang perlu kita kelola seoptimal mungkin agar kita bisa memenangkan kompetisi dan meraih sukses yang bernilai. Oke, geng, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, jangan lupa like, subscribe, komen, share. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.